Orang tua masih ada. Ya masih yang cewek. Kita berdua itu yatim. Yatim. Iya. Tadi saya sekali Bapak udah bahas orang Berarti bapak udah nggak ada. Iya. Berarti ibu aja yang masih ada dua-duanya. So, oh gitu. Kakak juga Iya, bapak nggak ada. sama. Itu juga bapaknya nggak ada gitu. Yatim ya. Ya Allah. Udah lama yatimnya. Kalau saya udah mau 8 tahun. Terus kamu? saya baru 4 bulan. Baru kemarin. Makanya saya sedih Ya banget. Allah. Ayah, hanya engkau lelaki yang tulus mencintai aku, ayah. Sekarang ayah udah tiada. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
karena dulu masih kecil sering-sering azan aja Kak. Mas belajarnya di mana? Dulu sewaktu kecil aku belajar di kampung Kak. Mas dari mana? Aku perantau di sini Kak. Ya Mas ngobrol aja sama kita. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kakak nggak Duduk di atas aja. kakak nggak risih sama aku. Enggak. Sumpah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Udah tadi sini. Ayo kita sini Mas. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa di situ. Di sini aja, di sini. Nggak apa-apa aku pinjam itu Kak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku duduk di sini ya. Iya. Tapi kakak nggak risih sama aku kan? Enggak. Mas orang mana? Perantau jauh Kak. Jadinya aku di sini tuh dulu dijanjiin kerjaan sama temen. Terus? Tapi pas nyampe sini dompet aku, KTP aku semua dibawa, sama HP aku dibawa semua. Jadinya aku nggak tahu kamu kayak gimana caranya. Ya untuk nyambung hidup ya cari-cari barang rosokan begitu Kak buat makan gitu. Terus udah berapa lama di sini? 2 tahun Kak. 2 tahun. Terus jadi gembel gitu? Iya, cari-cari barang rosokan gitu Kak buat sambung hidup, bertahan hidup di sini Kak. Astaga, Mas. Yang sabar ya. Apa? Mau makan, mau minum? Udah Kak, alhamdulillah udah tadi aku jual itu barang rosokan 17.000 buat beli makan tadi Kak. Terus orang tua Mas nggak nyari Mas? Ya mau gimana mau nyari Kak, soalnya nggak tahu kabar kayak gimana sekarang orang tua saya gitu. Karena aku nggak punya handphone lagi Kak begitu. Ya mau gimana lagi? Terus Mas tidur di mana? Ya di mana saya ngantuk di sana saya tidur Kak. Kadang di depan ruko diusir, ditendang sama orang. Dikira aku pencuri gitu. Banyak banget orang yang janji dia kerja, jadi janji bekerja sama orang. Terus dia ditelantarin kayak gini. Tapi beneran loh Mas, tadi suaranya bagus sekali. Alhamdulillah Kak, karena apa yang diajarin sama guru saya itu masih ingat kok Kak begitu. Berarti udah terbiasa sering azan. Iya dulu di kampung waktu kecil tuh saya sering azan Kak di masjid gitu. Tapi kakak nggak janji sama aku kan. Enggak kok, kamu tuh hebat banget, suara azan kamu bagus banget. Soalnya aku deketin orang diusir Kak, ditendang begitu. Yang sabar ya. Besok kita bantu kamu cari kerjaan dah. Iya Kak. Biar kamu nggak jadi gembel lagi. Kamu bisa ngaji kan? Insya Allah lah sedikit-sedikit Kak. Boleh ya? Aku Iya. ngaji. Boleh aku ngaji Kak. Terus sekarang udah makan belum? Udah Kak, udah tadi. Makan di mana? Tadi beli nasi bungkus di pinggir jalan tadi Kak. Ya kalau aku lagi istirahat ya kayak ngaji gitu Kak. Apa yang diajarkan sama guru-guru aku dulu Kak begitu. Pengen denger dong suaranya kalau ngaji. Ngaji, tapi nggak bagus sih Kak. Tapi Ya tapi suaranya bagus. masih belajar juga sih. Tapi bisa lah sedikit-sedikit Kak. Tapi kita cari nyari Allah ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan semoga sama-sama dapat pahala begitu Kak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah kau dustai? Makanya banyak zaman sekarang yang gak bersyukur atas apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kesehatan, entah itu umur yang panjang, entah itu rezeki, entah itu kita diberi kerjaan yang bagus, ditempatin kerja yang bagus. Tapi kita gak pernah bersyukur atas apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpikir di luar sana bagi saya masih ada yang lebih susah daripada aku, begitu kan. Soalnya di luar sana juga ada yang kadang-kadang tidur di kolong jembatan sama keluarganya. Tapi kita selalu menilai orang itu rendah di mata kita. Padahal kita ini sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita harus omongkan di dunia ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang berdewa pasti merasakan yang namanya kematian. Lantas apa yang kita harus omongkan? Kalau kita sudah mati, kita diminta pertanggungjawaban sama Allah, amal ibadah kita, bukan harta kita yang ditanya, bukan kekayaan kita yang ditanya. Bahkan dengan kekayaan itu yang membuat kita masuk ke dalam api neraka, karena kita itu enggak pernah zakat, enggak pernah bersedekah. Padahal Allah telah memberi kita rezeki, tapi kita diberi rezeki selalu merasa enggak cukup. Kita enggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dosa yang paling dibenci sama Allah, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sealim apapun kita, sholat kita itu rajin, ibadah kita rajin, puasa rajin, baca Al-Quran rajin, tapi kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram baginya. Karena siapa yang durhaka sama orang tua, haram surga. Baunya surga udah haram, apalagi masuk surga itu haram. Sekalipun kita menjadi ustaz, sekalipun kita menjadi kiai, kalau durhaka sama orang tua, surga itu haram baginya. Makanya jangan sampai kita ini menjadi anak-anak dari yang durhaka. Berbaktilah kepada kedua orang tua, mumpung orang tua kita masih ada, begitu. Ya. حبي من أوي الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حبي من أوي الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه وهبوكو engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah,
Ngorbanan ibu tanpa balas jasa. Insya Allah. Kenapa sedih kak? Kakak namanya siapa? Terima kasih udah ngasih kita jangan untuk selalu bersyukur tentang hidup ini, karena kami mungkin orang-orang yang kurang bersyukur. Kakak namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Bella. Kakak yang itu? Kakak kerja Iya, kerja apa kakak boleh tahu? bagian kesehatan. Oh, kakak kalian kerja apa? Saya guru. Oh guru, berarti kalian ini udah anak, maksudnya berpendidikan ya, udah kerja sekarang. Berarti udah selesai kuliahnya gitu. Iya. Gitu. Ya udah permisi kak, aku mau ambil dulu ke apa namanya itu salon, aku punya salon karena itu yang sering aku pakai kalau nyanyi begitu. Nggak apa-apa, tunggu di sini sebentar ya. Iya. Mesti kak, Iya. ini kak nih yang sering aku pakai nyanyi ini kak, kalau lagi istirahat gitu kan. Siapa yang kasih? Beli kak, saya beli buat nyanyi gitu. Saya tabung. Kakak udah lama kerja di itu kesehatan gitu. Belum sih terlalu lama, baru berapa bulan. Kakak udah lama jadi guru. 2 tahun. Guru apa? SD, SMP, SMA. Tapi belum nikah ya? Belum. Mengabdi jadi guru ya. Keren sih. Syukur aja sekalian. Terus ini harganya berapa? Berapa itu? Lupa saya. Sekitaran 400 lebih kalau nggak salah. Itu aja aku nabung selama 1,5 bulan itu buat beli. Ya bersyukur aja ya. Iya. Kalian itu udah kuliah, udah kerja sekarang, udah tahu bagaimana rasanya cari uang itu susah banget. Iya. Gitu. Makanya di luar sana itu masih banyak orang-orang yang pengen kayak kalian, yang pengen kuliah tapi mereka itu nggak mampu karena keadaan gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tua masih ada ya. Orang tua masih ada. Iya, masih yang cewek. Kita berdua itu yatim. Yatim. Iya. Tadi saya lama sekali karena udah bahas orang tua. Berarti bapak udah nggak ada. Iya. Berarti ibu aja yang masih ada dua-duanya. Oh gitu. Kakak juga bapak nggak ada, itu juga bapaknya nggak ada gitu. Yatim ya, ya Allah. Udah lama yatimnya. Kalau saya udah mau 8 tahun. Kalau kamu Saya baru 4 bulan. baru kemarin. Makanya saya jadi Ya banget. Allah. Nangis banget. Berarti kamu baru kemarin ditinggal sama almarhum ya. Sayang sama almarhum. Saya kan namanya orang. Hmm. Orang tuamu masih Hah? orang tuanya masih ada. Alhamdulillah masih ada kak, tapi nggak pernah kabar-kabari sama orang tua. Pernah pulang. Pingin sih pulang tapi keadaan begitu kak. Saya mau pulang gimana? Soalnya saya itu nggak punya teman di sini. KTP nggak ada, jadinya mau masuk kerja juga pun nggak bisa masuk kerja karena kan zaman sekarang KTP gitu nggak ada. Harus Kamu belum tahu orang tuamu di mana. apa? Berarti kamu nggak tahu orang tuamu di mana. Belum tahu sih kak. Maksudnya kabarnya itu saya belum tahu, nggak pernah kabar-kabaran selama 2 tahun ini kak. Gitu. Tapi kamu sebatang kara di sini, nggak ada punya. Nggak ada keluarga di sini kak. Tapi ya bersyukur aja, yang penting Nanti kita bantu aja dia buat pulang ke rumahnya. Nggak pengen pulang. pingin sih kak, tapi kan belum ada uang. Insya Allah nanti kalau kita ada rezeki ya kita bantu. Siap kak, terima kasih banyak.
Gak terasa sekarang kita udah dewasa. Gak terasa kita udah bekerja. Gak terasa orang tua kita, ayah kita udah gak ada. Ayah kita yang tulus mencintai kita, lelaki yang selalu ikhlas menyayangi kita, yaitu ayah kita. Sekarang ayah kita udah gak ada. Kalau ayah masih hidup, bagaimana senangnya hati ini. Aku rindu ayah. Aku rindu pelukanmu ayah. Aku rindu senyumanmu ayah. Ayah, hanya engkau lelaki yang tulus mencintai aku ayah. Ayah yang selalu bekerja keras. Ayah yang selalu bekerja siang panas sampai malam. Dia bekerja, yang penting kita sebagai anak mencukupi kebutuhannya. Sekarang ayah sudah tiada. Ayah, sekarang aku udah bekerja ya. Aku udah bisa bekerja cari dia. Aku udah kerja. Kenapa ayah begitu cepat meninggalkan aku ayah? Padahal dulu aku pernah berjanji akan membahagiakan engkau wahai ayahku. Tapi kenapa engkau pergi begitu saja? Wahai ayah, hanya doa yang bisa membantumu ayah. Aku hanya bisa mendoakanmu ayah. Selalu bahagia di alam sana ya. Kita sebagai anak, doakan orang tua kita. Doakan. Hanya doa yang bisa membantu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dulu pas orang tua kita masih ada, begitu sayangnya ke kita. Bekerja apapun yang dia kerjakan, yang penting halal. Bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan kita sekarang udah bekerja. Dulu pas kita masih kuliah, ya Allah, bagaimana susahnya orang tua kita itu mencari uang. Panas-panasan, hujan-hujanan, dan mencari uang buat kita sebagai anaknya. Sering ayah kita itu berbohong sama kita, sering ibu kita itu berbohong sama kita. Mak, pak kalian sehat? Pasti jawab, aku sehat nak. Padahal dia itu lagi sakit. Tetapi dia itu nggak mau mengganggu pelajaran kalian. Dia itu nggak mau mengganggu pekerjaan kalian. Makanya dia cerita, aku sehat nak. Padahal dia itu lagi sakit, menderita penyakit yang dia alami. Tapi dia sembunyikan penyakitnya biar kalian tuh nggak tahu. Tiba-tiba ayah kita diambil sama Allah. Kita sukses sebagai anak, bukan kita yang hebat, bukan. Karena doa orang tua kita yang kuat, yang selalu mendoakan anak-anaknya. Kita sebagai anak pernah nggak mendoakan orang tua? Lah, tidak pernah. Dulu pas orang tua kita masih hidup, pernah nggak kita bikin orang tua kita bahagia? Enggak. Kita anggap ayah kita itu seperti musuh kita sendiri. Kita olok-olok ayah kita itu seperti anak kecil. Kita berbohong sama ayah kita. Kita bentak ayah kita. Hei, mentang-mentang badan kita udah besar. Buat apa orang tua? Aku nggak butuh orang tua lagi. Aku udah bisa kerja, mencari uang sendiri. Apakah kita pantas berpikir seperti itu? Tidak pantas. Coba sekarang kita berpikir, setelah orang tua kita udah nggak ada, baru kita menyesal. Ya Allah, nyesel banget kita sering dulu lawan-lawan orang tua kita. Nyesel sekarang kita berbohong sama orang tua. Masihkah kita ini mau durhaka sama orang tua? Sekarang hanya ibu yang ada. Tolong jangan sampai terulang lagi penyesalan kita. Sayangilah ibumu. Jagalah ibumu. Karena ayahmu udah tiada. Jangan sampai kau lukai hati ibumu lagi. Cukup, hai ayahmu. Cukup almarhum ayahmu yang engkau siksa. Jangan lagi siksa ibumu. Hanya itu yang engkau punya, ibu.
Seandainya udah ibumu nggak ada, siapa yang mengurusin kamu? Nggak ada. Karena di dunia ini orang yang paling berharga adalah orang tua kita. Sekaya apapun kalian, sesukses apapun kalian, kalau orang tua kalian udah nggak ada gunanya harta benda itu. Karena orang tua lah yang paling berharga di dunia ini. Coba kau tatap sekali aja, tatap orang tuamu pas lagi tidur. Tatap wajahnya, ya Allah, yang dulunya badannya kekar, sekarang udah mulai membungkuk. Ya Allah, yang dulunya masih muda, sekarang udah mulai keriput wajahnya. Ya Allah, beliaulah yang dulu yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang menafkahi saya, yang membersihkan kotoran-kotoran saya waktu kecil dulu. Tapi sekarang kalau orang tua kita yang sakit, kita jijik sama kotoran orang tua kita. Apakah kita pantas masuk surga sebagai anak durhaka ini? Tidak pantas. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, yang berguna bagi orang tua. Terutama almarhum, doain orang tua kita. Anak yang soleh-soleha adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Begitu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'anil hisab. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, tempatkanlah ayah kami di surgamu. Ya Allah, ampuni dosa beliau. Ya Allah, ayah kami, ya Allah, orang yang baik. Ya Allah, ya Allah, ayah kami, ayah yang baik. Ya Allah, lelaki yang baik. Ya Allah, tolong jangan siksa ayah kami. Ya Allah, berikanlah tempat yang di sisimu yang paling baik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah kami. Ya Allah, kami rindu ayah kami. Ya Allah, kami rindu. Ya Allah, doakanlah kepada orang tua kalian masing-masing. Doakan jangan sampai kita ini menjadi anak-anak durhaka kepada orang tua kita. Sayang sama orang tua. Sayang. Boleh kita angkat tangannya sebentar aja untuk mendoakan orang tua kita. Semoga yang sudah meninggal ditempatkan di sisinya Allah, di surganya Allah. Semoga orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya sama Allah ya, dijauhkan dari segala bala. Semoga kita ini menjadi anak yang berbakti, yang bisa bikin ibu kita bahagia ya. Sekarang ibu aja yang masih ada, tolong bahagiakan mereka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil quwwah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
اللهم توفه على الإيمان اللهم توفه على الإيمان اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah Allahumma inna as'aluka husnul khatimah Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Ambillah nyawa kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ambillah nyawa kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekarang jadilah anak yang berguna ya. Kalian udah dewasa, bahkan kalian udah bekerja. Sekarang jangan sampai bikin ayah kamu itu sedih di alam sana gara-gara kita yang sekarang ayah udah tiada. Ingat apa pesan ayah kita dulu. Jaga diri kalian baik-baik, jaga kepercayaan almarhum ya. Jangan sampai dosa apa yang kita perbuat itu akan mengalir ke orang tua kita. Doakan orang tua kita dalam selesai sholatmu, doakan ayahmu tiada, doakan ibumu yang masih hidup gitu. Sekarang terasa kita menyesal. Sekarang terasa yang dulunya orang tua kita itu, ayah kita itu yang selalu nemenin kita, sekarang udah tiada. Makanya mumpung belum terlambat, mumpung ibu kita masih ada yang masih hidup, jangan sampai terulang kedua kalinya. Begitu. Apa yang kalian perbuat sama ayah kita, jangan sampai kalian itu perbuat juga sama ibu kita. Gitu. Tolonglah. Sekarang kita udah sama-sama dewasa. Jangan sampailah kita bikin orang tua kita sakit hati gara-gara kita. Sekarang kita udah bekerja loh. Dulu orang tua kita udah capek-capek mencari uang buat kita, buat biaya kuliah kita. Sekarang udah wisuda, sekarang udah bekerja. Tolonglah ringankan beban orang tua lagi. Karena orang tua kita udah capek bekerja, udah capek banget kerja. Udah capek ngurusin kita dari sejak kecil. Sekarang gantian kita kasih orang tua kita, istilahnya makan lah, kasih orang tua kita apa yang orang tua kita mau. Jangan takut untuk berbagi sama orang tua. Kalau kita memperlakukan orang tua kita itu seperti raja, maka rezeki kita juga mengalir seperti raja-raja. Jangan takut untuk berbagi sama orang tua. Tapi zaman sekarang selalu merasa nggak cukup. Kalau saya kasih orang tua, besok saya mau pakai beli ini, pakai apa ya? Kita selalu berpikir kayak gitu, selalu merasa nggak cukup sebagai anak. Kayak takut berbagi sama orang tuanya. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Lalu bagaimana kalau
perasaan kamu sekarang udah yang baru kemarin 4 bulan yang lalu. Terus kamu dengar takbiran, kumandang, maksudnya lebaran begitu. Beda rasanya, nggak kumpul kan. Yang biasanya kita habis sholat Aid salaman sama ayah kita. Sekarang rumah terasa sepi. Sekarang kita takut kehilangan ibu kita. Hanya semata wayang yang kita punya. Kita takut, seandainya ibu kita nikah lagi, lalu bagaimana? Hancurnya perasaan kita sebagai anak. Hancur perasaan kita sebagai anak kalau ibu kita nikah lagi. Kita udah nggak punya siapa-siapa jadinya. Makanya mumpung sekarang sebelum terlambat, sebelum ibu kita itu nikah lagi, tolonglah. Kasih perhatianmu kepada ibumu. Kasih sayangmu ke ibumu. Sebagaimana orang tua kita itu sayangi kita waktu kecil dulu, muliakanlah ibu kamu. Sebagaimana ibu kamu memuliakan kamu, ya. Jangan sampai durhaka sama orang tua. Pasti banyak amal-amal yang baik. Kita niatkan pahalanya itu untuk orang tua kita, seperti ngaji, seperti bersedekah, niatkan untuk orang tua kita, seperti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan juga dengan lantunan sholawat nanti kita niatkan pahalanya untuk ayah kita. Semoga mendapatkan syafaat dari akhir yaumul qiyamah nanti. Semoga di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad ya, karena kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitu sayangnya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah meminta ampun kepada Allah untuk istrinya, untuk anaknya. Nabi Muhammad itu nggak pernah meminta ampun kepada Allah untuk dirinya. Tetapi Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah untuk siapa? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Untuk umatku ya Allah, untuk kita sebagai umatnya. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kita sebagai umat. Tapi zaman sekarang, mohon maaf, jarang yang mau berselawat kepada Nabi Muhammad, jarang mau mendengarkan selawat, bahkan gengsi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sedekah kita bisa ditolak oleh Allah, sholat kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu amalan yang bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu sholawat. Sekalipun niat kalian itu mau riya atau sombong untuk bersalawat, kalian itu tetap dapat pahala. Gitu. Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak mau bersalawat? Malu kita. Jangan gengsi untuk menggunakan salawat. Kalian cita-citanya pengen beli apa, pengen punya ini, pengen punya rumah, pengen punya apa, salawatin aja dulu. Insya Allah berkah salawat itu. Bersalawat terus, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita sering-sering salawat itu hidup kita tuh tenang banget. Walaupun saya kayak gini, hidup saya tenang. Karena saya itu tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diperintahkan sama Allah, jangan sampai dilanggar. Jauhi larangannya, ya. Gitu. Aku boleh ini nggak? Boleh nyanyi nggak salawat di sini? Boleh ya. Tapi kita niatkan pahala ini untuk almarhum ya. Jadi salawat ini menyangkut tentang orang tua. Ya untuk melepas rindu kepada orang tua kita ya. Kita resapi sama-sama. Kita bayangin bahwa di depan kita ada orang tua kita sekarang. Tataplah wajah beliau. Dan semakin hari itu semakin berkurang umurnya. Qad ansahani abi wa radat bi husniha
tuaku ya Allah, sebagaimana orang tuaku menyayangi kamu waktu kecil dulu ya Allah. Lakin faqad ahmaltun nusha wal irsyada wa lam akun musliyan rushdan min قد أنصح لأبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Ayah, begitu cepat kau pergi ayah. Kami belum bisa batas jasa-jasa ayah. Maafkanlah dosa-dosa anakmu ini ayah. فكنت مستغلا بدوشة الدنيا وسخرت بالظهور عن وإل خطمي وأخلد نعمة من ربنا كبران وأنسيت صلاة فلا ولم أسحني قد أنصح لأبي غابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Alhamdulillah ya Allah. Kalian yang kuat ya. Insya Allah kalian bisa. Terima kasih sudah mendoakan orang tua kita, semoga kita tetap sehat juga ya. Amin. Intinya sekarang niatkan kerja itu untuk orang tua kalian. Insya Allah akan diperlancar sama Allah, akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kunci kesuksesan itu adalah berbakti kepada orang tua. Makanya seperti saya bilang tadi, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan orang yang hebat, tapi
doa orang tua kita yang kuat. Tahu nggak kenapa? Karena ridho kedua orang tua kita Karena ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah nggak bakalan ridho. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Kalau kita nggak berbakti sama orang tua, kita durhaka sama orang tua, nggak bakalan selamat di dunia maupun di akhirat. Begitu. Ya, aku doakan kalian tuh sehat-sehat selalu, semangat. Terima kasih ya udah berikan kita motivasi menjalani hidup. Tua seperti separuh jiwa yang hilang. Udah nggak usah bersedih lagi, nggak usah sedih, ikhlaskan beliau. Allah lebih sayang kepada almarhum. Ya, makanya kita yang masih hidup, bawa diri kita baik-baik. Kita berdoa sama Allah, semoga kita dibimbing selalu sama Allah, dijauhkan dari segala dosa-dosa apapun itu. Ya, kalau kalian punya cowok, carilah cowok yang serius, yang sayang kepada orang tua kalian. Karena sesungguhnya wanita itu disayang, sesungguhnya wanita itu dijaga, sesungguhnya wanita itu dimanjakan. Wanita itu bukan untuk dikasarin, bukan. Wanita itu bukan untuk dikasarin, bukan untuk kita rusak, bukan. Tapi kita jaga wanita itu. Ya, tolong jaga kepercayaan orang tua kalian. Ya, udah, terima kasih banyak. Aku mau istirahat dulu ya. Terima kasih ya. Kamu udah Iya. baik banget sama kita sampai mau doain orang tua kita. Semoga cepat bisa pulang. Ya udah Kak, aku mau pergi dulu, mau istirahat dulu ya. Ya. Kakak sehat selalu ya. Terima kasih udah terima aku dengan senang hati di sini. Kakak itu orang yang baik, pertahankanlah ya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya Kak.